Mari kita saksikan sebuah video provokasi yang sedang dilakukan oleh mantan Jenderal TNI Bintang 4, Purnawirawan, teman-teman. Jadi Purnawirawan ini juga mantan menteri di era kepemimpinan Bapak Insinyur Jokowi, ya, yang mana beliau ini adalah mantan Menteri Agama yang statusnya direshuffle atau diganti dengan orang lain, sama statusnya seperti Anies Baswedan ketika pernah menjadi Menteri Pendidikan dulu dan diganti karena mungkin kinerjanya buruk, begitulah kira-kira ya, makanya diganti. Iya dong, seperti misalnya ban mobil, ketika ban itu diganti menggunakan ban serep, berarti kan serepnya lebih layak untuk menggantikan posisi ban yang diganti tadi karena udah bocor atau kempes atau jebol dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke Fahrul Razi. Beliau ini sedang memprovokasi beberapa orang yang ada di ruangan tersebut. Nampak di sana juga ada Rafli Harun dan kawan-kawannya, yang mana dalam temanya ini adalah untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wapres RI yang terpilih secara konstitusional. No debat. Bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Raka Buming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajukan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata, ya satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Saya menangkap 3 poin penting di sana ya. Poin pertama adalah bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah dalam usia yang tua, sehingga kemungkinan kalau terjadi apa-apa, ya misal meninggal dunia, tidak bisa menjalankan lagi, maka negara ini akan diganti oleh Gibran Raka Buming Raka. Maka negara ini akan jadi apa? Dijawab di situ hancur. Saya ingin menanggapi sedikit saja. Berarti mereka itu sudah mendahului Tuhan Yang Maha Esa. Masa iya mereka bisa menentukan umur orang? Iya kan? Sudah melebihi Tuhan. Ini sesat yang begini, sesat. Yang kedua, Bapak ini menyatakan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka sudah melakukan pelanggaran hukum meski tidak terbukti. Nanti dulu. Maksudnya gimana, bro? Yang namanya hukum, ya, itu harus terbukti dan ditetapkan dan diputuskan oleh pengadilan, dan kemudian berkekuatan hukum tetap. Jadi harus ada putusan pengadilan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka diputuskan seseorang itu bersalah dan kemudian diputuskan hukuman pidananya. Lah ini belum terbukti bersalah tapi kok sudah mau disalahkan. Apakah orang-orang seperti ini harus diakui sebagai orang? Jangan-jangan mereka ini bukan manusia. Yang ketiga, bahwa rakyat Indonesia sudah memenuhi syarat untuk mengajukan ke DPR dan MPR supaya memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Rakyat yang mana, bro? Rakyat yang mana maksudnya? Kami 50% lebih ya. Head to head aja kita kalau gitu. Coba kita berhadapan-hadapan. Menang lu apa menang kita? Buat kalian yang mengatasnamakan rakyat Indonesia, hati-hati kalian ya. Hati-hati kalian. Kami ini 50% pendukung Prabowo Gibran, yang mana kami telah menentukan pilihan itu satu paket, bukan hanya memilih Mas Gibran saja. Kami mencoblos Bapak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi kami ini 50% lebih pemenang pemilu. Jadi yang dimaksud ini rakyat yang mana, yang saya bingung itu. Apakah rakyat yang duduk di situ aja? Apa gimana? Hati-hati kalian, nanti kalian di COD sama orang, hati-hati. Jangan bikin gaduh di Indonesia ini. Jangan mencoba untuk makar. Yang terakhir, saya serahkan kepada para netizen yang terhormat untuk meninggalkan jejaknya di kolom komentar. Menurut teman-teman semua bagaimana? Tenang teman-teman,
Komentar tidak akan saya filter sama sekali, dan seluruh komentar akan saya masukkan biar dibaca oleh orang seluruh Indonesia, supaya orang Indonesia tahu musuh kita yang sebenarnya siapa, yang ingin menghancurkan negara ini siapa, biar kita sama-sama bisa melihat orang itu dan pergerakannya harus bisa di stop.